Oke guys, kembali lagi di channel Bali Teknik. Di minggu sebelumnya saya sudah mereview pompa air yang standar atau pompa air kecil dan pompa air yang standar dengan menggunakan otomatis. Dan di minggu ini saya akan melanjutkan part yang kedua atau video yang kedua, yaitu pompa air semi jet dan pompa air jet pump. Jadi melanjutkan yang kemarin, saya akan mereview semua pompa air berdasarkan tipe dan bentuk dan dari segi kegunaannya. Jadi saya tidak menjelaskan berdasarkan merek dan tipe-tipenya. Mau seperti apa kelanjutannya, tetap simak di channel Bali Teknik ya. Oke, saya akan mereview sebuah produk lagi, produk yang ketiga dari pompa air ini, yaitu pompa air semi jet. Perbedaan dari pompa air yang pertama dan yang kedua tadi, jelas pasti kalau dilihat pasti berbeda, karena dari segi bodinya ini sedikit lebih panjang, kemudian dari segi kapasitasnya atau tenaganya berbeda. Kalau menggunakan pompa air semi jet ini biasanya dari segi daya hisapnya yaitu lebih dari 9 meter, kurang lebih ya antara 9 sampai 11 meter. Kemudian dari segi daya dorongnya yaitu 20 sampai 30 meter. Kembali tergantung dari kedalaman sumur dan daya dorong. Kemudian dari segi berbedanya lagi yaitu dari segi debit airnya. Debit airnya di sini sedikit lebih banyak, yaitu kurang lebih sekitar antara 53 liter per menit. Kalau pompa air sebelumnya, yaitu pompa air yang menggunakan otomatis dan pompa yang standar atau yang kecil ini, debit airnya kurang lebih sekitar antara 20 sampai 30 liter per menit. Perbedaannya lebih mencolok di sini, yaitu mungkin dari segi body besar ini, karena dari segi body pompanya tuh, kalau dalam pompanya ini kipasnya ini sedikit lebih besar, sehingga debit airnya yang saya jelaskan tadi ini memang sedikit lebih banyak daripada pompa-pompa air yang standar. Jadi kembali lagi dari segi sumur, kalau misalnya sumurnya lebih dari 9 atau misalnya lebih dari 12 meter, saya sarankan taruh di bawah atau dipasang di tengah-tengah sumur, supaya pada waktu untuk menghisap air tidak terlalu berat. Kemudian untuk pemasangannya sama, tidak jauh berbeda dengan pompa-pompa air sebelumnya. Bisa dipasang jalur arahnya menuju ke tandon bisa. Kemudian kalau misalkan langsung ke kamar mandi juga bisa. Kemudian dari segi daya listriknya ini sedikit lebih besar, yaitu kurang lebih sekitar antara 500 sampai 600 watt. Itu pun belum termasuk beban, jadi belum termasuk untuk menghisap dan mengeluarkan air. Seperti itu. Jadi terlihat lebih besar ya dari pompa-pompa air sebelumnya, yaitu pompa air semi jet ini biasanya kebanyakan digunakan untuk kebutuhan untuk kolam, kebutuhan untuk rumah tangga juga, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga biasanya di daerah rumah-rumah yang di pinggir kota atau di daerah pedesaan. Biasanya dari segi sumurnya ini, sumur-sumur di daerah pedesaan ini cukup dalam, lumayan dalam. Seperti itu untuk pompa air semi jet. Oke, dan ini yang terakhir yaitu pompa air jet pump. Sedikit berbeda juga dari pompa air yang pertama, pompa air yang kedua, dan juga pompa air yang ketiga. Dari segi persamaannya antara pompa air yang ketiga dan pompa air yang keempat, mungkin dari segi bodi sama panjangnya, cuma dari segi bodinya agak lebih besar daripada dengan pompa air semi jet. Dan perbedaannya lagi, ini untuk daya hisapnya menggunakan dua pipa.
Untuk ukuran pipanya ini, ukuran pipanya yang untuk yang ini yaitu ukuran 1/4. Kemudian yang pipa yang di lubang pipa yang di bawah ini yaitu ukurannya 1 dim atau 1 in. Kalau daya dorongnya atau daya keluarnya sama juga 1 in. Nah, kenapa berbeda dari pompa-pompa air sebelumnya? Pompa air jet pump ini memang dirancang untuk pompa air dengan sumur yang dalam atau sumur dalam. Untuk kedalamannya sebenarnya dari segi sumurnya yaitu antara 20 sampai 30 meter. Tiap-tiap merek dari mesin pompa air jet pump ini sebenarnya bermacam-macam. Dari segi daya hisapnya juga bermacam-macam juga. Ada yang 325, ada yang 30 juga, ada yang 20 meter juga, macam-macam. Tiap merek berbeda-beda dari segi kualitas dan keunggulannya masing-masing. Nah, kenapa kok ada dua dari segi daya hisapnya ini? Pertama, untuk daya lubang pipanya yang pertama ini lubang pipa jet. Jadi kena pompa air jet pump ini bisa menghisap dengan sumur dalam karena dibantu dengan dorongan air. Dorongan angin, maaf. Jadi dibantu dengan dorongan angin. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan hisapan air tidak bisa, jadi tidak mampu. Jadi harus dibantu dengan dorongan angin. Jadi supaya air bisa keluar dengan banyak dan tekanan airnya juga semakin besar. Kemudian dari segi pompanya, bodi pompanya ini besar, jadi untuk debit kapasitas airnya ini lebih banyak. Jadi kalau misalkan yang dari pompa air semi jetnya yang tadi kurang lebih 50 literan per menit, kalau dari pompa air jet pump bisa lebih dari 50 liter per menit, bisa 60 atau 65 liter per menit, kembali tergantung dari merek. Dan kembali lagi juga tergantung dari sumur. Biasanya kalau untuk sumur dalam, kalau di daerah pedesaan biasanya kurang lebih antara 20 sampai 30 meter. Kalau misalkan sumurnya 30 meter lebih, mau ndak mau kalau misalkan sumurnya sumur lubang atau sumur gali harus diturunkan atau dipasang di tengah. Tetapi kalau misalkan kurang dari 30 meter cukup taruh atau dipasang di atas lubang sumur. Seperti itu. Kemudian dari segi sistem teknis pemasangannya, sebenarnya ada dua macam dari segi teknik pemasangannya. Mau dibikin standar umum atau model biasa. Jadi untuk pemasangannya, jadi untuk daya dorongnya langsung menuju ke tandon bisa, atau bisa menggunakan otomatis. Pompa jet pump ini biasanya dilengkapi dengan otomatis seperti ini, dan otomatis ini boleh dipasang atau tidak perlu dipasang juga tidak apa-apa, tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan tidak mau mengeluarkan biaya listrik cukup banyak, ya saya sarankan tidak usah menggunakan otomatis. Jadi untuk pengisian air menggunakan keluarnya atau jalurnya menuju ke wadah air atau tandon. Jadi ada dua perbedaan yang dari segi teknik pemasangan, yaitu bisa menggunakan otomatis atau tanpa menggunakan otomatis. Bisa digunakan dua-duanya tergantung kebutuhan. Kemudian dari segi daya listrik dari pompa air jet pump ini cukup besar, yaitu antara 800 atau 900 watt. Jadi kalau misalkan Anda ingin merencanakan untuk memasang pompa air, tetap pompa air jet pump ini, tapi kalau daya listriknya 900 watt, sebenarnya bisa kalau misalkan hanya 900 watt daya listriknya, cuma ya harus sebagian besar harus dimatikan dulu. Dan untuk menyalakan pompa air, saya rangkum semuanya ya. Untuk menyalakan semua pompa air, meskipun pompa air jet pump, kemudian
pompa air otomatis, semi jet dan pompa air standar. Untuk menyalakan listriknya harus cara bergantian supaya dari pemakaian listriknya tidak berlebihan. Sebenarnya seperti itu. Nah, kembali lagi, saya sarankan untuk kalau misalkan mau menggunakan pompa air jet pump ini, saya sarankan menggunakan daya listriknya yaitu 1300, minim 1300 watt. Seperti itu. Ya, itu tadi review atau produk masing-masing dari pompa air, dari segi kegunaannya, kemudian dari segi teknik pemasangannya, kemudian dari segi daya hisapnya, kemudian dari segi daya listriknya, bermacam-macam ya. Jadi setiap pompa air memiliki keunggulan, kualitas, kelebihan, dan juga kekurangan atau kelemahannya juga. Jadi dari setiap merek tentu punya keunggulannya masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti ada rencana mau memasang pompa air, harus ditentukan dulu dari sumurnya, kemudian dari segi daya listriknya juga, kemudian dari segi daya dorong atau keluarnya air, jaraknya yang dibutuhkan mau berapa meter, kemudian rencana mau dipasang wadah air atau tandon atau tidak, itu kebutuhan dari tiap-tiap masing-masing orang. Jadi tiap-tiap masing orang atau tiap-tiap masing-masing tiap-tiap rumah berbeda-beda dari segi pemasangannya. Soalnya kalau dari segi sumurnya juga ya berbeda-beda juga. Ada yang kalau meskipun di daerah kota pun ada yang sumurnya dalam, ada juga yang sumurnya dangkal. Tetapi ada juga di daerah pedesaan atau di daerah pinggir kota, ada yang sumurnya dalam, ada yang sumurnya dangkal sekali. Bahkan ada yang sumurnya kurang lebih hanya tidak sampai 5 meter, kurang lebih sekitar 3 meteran atau 2 meter, itu sudah keluar air. Seperti itu. Kemudian untuk minggu depannya saya akan mereview sebuah produk lagi, yaitu pompa submersible. Nah, ini perbedaannya ada perbedaannya lagi. Kalau pompa submersible ini kurang lebih sama seperti pompa jet pump, cuma perbedaannya ini di sini adalah pompa submersible ini dengan cara dicelup atau ditenggelamkan. Jadi dari segi teknik pemasangannya, dari segi teknik pemakaiannya juga berbeda. Jadi kalau misalkan ada saran, tips-tips atau dari penjelasan saya selama saya menjelaskan pompa air ini ada yang kurang atau ada yang dirasa mau ditambahkan, boleh silakan. Karena info yang Anda tulis di komen bawah ini sangat berguna, tidak hanya untuk saya sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan jangan lupa like dan subscribe ya di channel Bali Teknik ini, supaya saya lebih banyak mereview produk-produk tidak hanya power tool, pompa air, tapi mesin-mesin, ala-ala teknik lainnya dan juga ala-ala bergagas lainnya. Terima kasih, see you.